Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang kisah para mu'alaf di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali, ribuan orang-orang yang masuk Islam dari kalangan bangsa Arab dan sekitarnya. Mereka bersyahadat masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Di antara salah seorang sahabat yang masuk Islam, yaitu dari kalangan kaum Yahudi, bernama Abdullah bin Salam. Beliau adalah salah satu tokoh Yahudi yang sangat terkenal di Madinah Al-Munawwarah. Beliau sangat dihormati oleh kaum Yahudi di zamannya, dan dia memeluk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa Abdullah bin Salam adalah sahabat Nabi keturunan Israel, tetapi kemudian menjadi Ansor. Ayahnya bernama Salam bin Al-Haris Al-Israeli. Ia berasal dari Bani Qainuqa, salah satu kelompok Yahudi di Madinah yang bersekutu dengan salah satu kelompok Ansor. Sebelum masuk Islam, Abdullah bin Salam yang memiliki nama asli Al-Hasin dikenal sebagai seorang alim Yahudi dan pemimpin mereka. Setelah bersyahadat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdullah bin Salam. Ia juga mengetahui sifat-sifat, nama, ciri, dan waktu datangnya Nabi akhir zaman yang dibangkitkan di tanah Arab, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, kaum Yahudi sendiri menanti-nantikan kedatangan Nabi akhir zaman itu. Namun, mereka kecewa karena Nabi yang dijanjikan oleh Allah itu tidak berasal dari anak keturunan mereka, melainkan dari bangsa Arab yang tidak lebih beradab dibanding mereka. Jadi orang Yahudi kecewa karena ternyata Nabi yang terakhir itu bukan dari kalangan orang Yahudi. Ternyata dari keturunan bangsa Arab. Jadi mereka kecewa dengan datangnya Nabi terakhir tersebut. Kita lanjutkan ceritanya. Pada suatu hari, Abdullah bin Salam berada di puncak salah satu pohon kurmanya untuk membersihkan pelepah-pelepah yang kering. Ketika melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar, ia berseru gembira, Allahu Akbar. Sementara itu, di bawahnya berdiri Khalidah binti Al-Harith yang mendengar teriakannya langsung bertanya, "Demi Allah, mendengar teriakanmu seakan-akan aku mendengar kabar kedatangan Musa bin Imran. Keponakanku, mengapa engkau berteriak seperti itu?" Dengan rona muka yang bahagia, Abdullah bin Salam segera turun dari pohon itu dan berkata kepada bibinya, "Bibi, ia memang saudaranya Musa yang diutus oleh Zat yang juga mengutus Musa, itulah yang dikatakan dalam Taurat." Khalidah berkata lagi, "Keponakanku, apakah ia nabi yang dikabarkan dalam Taurat dan ia diutus saat ini, sekarang ini?" "Benar." Kebahagiaan tampak memancar dari wajah Ibnu Salam, maksudnya Abdullah bin Salam. Penantian lama akan segera terpuaskan dengan perjumpaan yang syarat rasa bahagia. Sebentar lagi ia akan menjumpai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya dan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini dikenal sebagai seorang ulama dan pemimpin Yahudi, Abdullah bin Salam tidak menunjukkan terang-terangan keislamannya. Jadi sembunyi-sembunyi masuk Islamnya. Namun, kecintaannya pada Islam terus mendorongnya untuk menyatakan keislamannya secara terang-terangan dan mengajak kaumnya kepada agama yang dianutnya. Karena itu, pada suatu hari, ia menghadap kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang bengal, dusta,
dan pembangkangan mereka telah dikenal luas, begitupun upaya mereka menyimpangkan manusia dari kebenaran. Seandainya mereka tahu aku telah masuk Islam, tentu mereka akan mencela dan memusuhi aku, kata Abdullah bin Salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Salam meminta kepada Rasulullah untuk menyembunyikan di sebuah kamar, kemudian mengabarkan keislamannya kepada kaum Yahudi. Ia ingin tahu bagaimana reaksi kaum Yahudi ketika mengetahui bahwa ia telah masuk Islam, bahwa ia telah menempuh jalan kebenaran. Kemudian Abdullah bin Salam bersembunyi di sebuah kamar dan Rasulullah mengundang beberapa pemimpin Yahudi ke rumahnya. Setelah mereka tiba, Rasulullah bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Al-Hasim bin Salam?" Mereka menjawab yakin, "Iya, ia adalah tuan kami dan anak tuan kami. Ia adalah pemuka agama kami dan seorang alim di antara kami." Tidak lama kemudian, Abdullah bin Salam keluar dari kamar dan menjumpai mereka. Tentu saja, para pemuka Yahudi itu kaget bukan kepalang. Mereka menarik ucapan mereka dan berkata, "Kami salah. Laki-laki ini bukan golongan kami dan bukan pemimpin kami." Jadi ketika mendengar bahwa ada kabar pemimpin mereka yaitu Abdullah bin Salam atau Al-Hasim bin Salam, pada waktu namanya, ternyata mereka mengingkari bahwa Abdullah bin Salam atau Al-Hasim bin Salam bukan pemimpin mereka, karena ternyata sudah masuk Islam. Namun Abdullah bin Salam telah memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang lebih besar. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaum Yahudi, sesungguhnya kalian mengetahui kebenaran Muhammad dan apa yang dibawanya sebagai utusan Tuhan. Semua ini telah tertulis jelas dalam kitab suci kalian tentang nama dan sifat-sifatnya." Orang Yahudi masih tertegun tak percaya menyaksikan sesuatu yang tak ingin mereka lihat. Abdullah bin Salam kembali mengajak mereka, "Wahai kaum Yahudi, bertakwalah kepada Allah, kenalilah kebenaran, terimalah apa yang disampaikan oleh Muhammad, ajarannya merupakan petunjuk bagi kalian." Orang Yahudi itu saling berpandangan di antara mereka tanpa dapat berkata apa-apa. Ketika mereka masih diliputi oleh keraguan dan ketakjuban, Abdullah bin Salam menyempurnakan ucapannya. "Sedangkan aku, saksikanlah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dakwanya adalah kebenaran. Tidakkah kalian berislam?" Maksudnya, tidaklah kalian wahai orang-orang Yahudi menyatakan masuk Islam? Kaum Yahudi itu masih diliputi ketakjuban dan rasa tak percaya. Mereka murka sekaligus tak percaya bahwa guru mereka ternyata telah berubah dan menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pulang seraya mencela ibnu Salam, maksudnya Abdullah bin Salam. "Engkau pendusta, sungguh kau adalah kejahatan di antara kami dan anak kejahatan. Engkau adalah kebodohan dan anak kebodohan." Jadi setelah masuk Islam, Abdullah bin Salam dicela oleh kaumnya, yaitu kaum Yahudi. Peristiwa ini menunjukkan dusta kaum Yahudi dan kebodohan mereka. Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, seperti telah kukatakan, kaum Yahudi adalah kaum pembangkang yang bengal. Tidak ada keimanan sejati dalam diri mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa dipercaya. Mereka tidak pernah memegang teguh janji mereka." Tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran. Orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Mendengar ayat itu dibacakan di hadapannya dan melihat bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu itu, Abdullah bin Salam merasa sangat bahagia. Keceriaan dan kesenangan memenuhi jiwanya lalu memancar ke seluruh tubuhnya. Ayat Tuhan itu meneguhkan hakikat yang telah diketahui dan dipegang teguh oleh Abdullah bin Salam, hakikat yang diingkari oleh kaum Yahudi lainnya.
Mereka telah berdusta, mendustakan dan bersikap membangkang terhadap kebenaran. Sebelum pulang, Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, aku mengenalmu lebih banyak dan lebih dalam ketimbang anak-anak dan keluargaku." Sejak saat itu dimulailah diskusi, perdebatan, dan perbincangan yang seru antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abdul Malik dari Abdul Malik bin Umair menuturkan bahwa ketika Khalifah Utsman hendak dibunuh, Abdullah bin Salam datang menemuinya. Khalifah Utsman bertanya, "Apa maksud kedatanganmu?" Abdullah bin Salam menjawab, "Aku datang untuk menolongmu." Khalifah Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Keluarlah, temui orang-orang dan usir mereka dari tempatku." Abdullah bin Salam keluar menemui orang-orang yang mengepung rumah Khalifah Utsman dan berkata, "Wahai manusia, namaku sebelum Islam adalah Al-Hasin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamaiku Abdullah. Tentang diriku telah diturunkan ayat, seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran. Lalu ia beriman, sedangkan kamu menyombongkan diri." Dan ayat, "Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan antara orang yang memiliki ilmu Alkitab. Allah memiliki pedang yang disembunyikan dari kalian. Malaikat telah mendampingi kalian di negeri kalian ini, negeri tempat Rasulullah menetap ataupun tinggal. Demi Allah, karena Allah, mengapa kalian hendak membunuh laki-laki ini?" Maksudnya Khalifah Utsman. "Demi Allah, jika kalian membunuhnya, berarti kalian mengusir pendamping kalian, yakni para malaikat, dan pedang Allah yang selama ini disembunyikan dari kalian akan ditebaskan hingga tidak akan lagi disarungkan sampai hari kiamat." Mendengar ucapan Abdullah bin Salam, mereka malah berteriak, "Bunuh Yahudi itu dan bunuh Utsman bin Affan." Diriwayatkan dari Yazid bin Umairah bahwa ketika Mu'az bin Jabal mendekati ajalnya, seseorang berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, berwasiatlah kepada kami." Mu'az berkata, "Dudukkan aku." Setelah itu ia berkata, "Ilmu dan iman berada pada tempatnya. Siapa saja yang mencarinya, niscaya akan meraihnya. Maka carilah ilmu pada 4 tempat, yaitu Uwaimir Abu Darda, Sulaiman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang memeluk Islam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia, yakni Abdullah bin Salam, adalah orang ke-10 dari 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga." Abu Ahmad Al-Askari mengatakan bahwa Abdullah bin Salam wafat pada 43 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abdullah bin Salam. Demikianlah kisah masuk Islamnya salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sahabat Nabi dari kalangan Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Semoga kisah ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.